Sahabat Petra, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas isu terkait dengan blood moon atau bulan berdarah. Istilah ini muncul karena belakangan ini seringkali banyak gereja atau jemaat Tuhan yang terpengaruh dengan isu-isu masa akhir zaman. Atau jelang kedatangan Tuhan Yesus. Kemarin kita lihat ada isu tentang rapture, penetapan waktu, tanggal, dan yang kedua isu muncul lagi tentang rapture bulan Desember tanggal 26, 27 Desember tahun ini. Semua mungkin gelisah atau panik, bahkan ada harap-harap cemas. Tapi yang kita tidak kalah ramai dibicarakan yaitu tentang blood moon ya, atau bulan darah. Pandangan Alkitab kita lihat ada di dalam kitab Joel atau nubuatan Joel, dan juga dalam Wahyu pasal 6 ayat 12 terkait dengan sangkakala yang dibukakan atau materai yang ke-6 di sana. Nah, sahabat Petra yang saya kasihi dimanapun dan pemirsa, blood moon ini ditemukan dalam beberapa Alkitab dan hanya 2 atau setidaknya 3 kali di sana, seperti yang saya katakan di kitab Yoel dan di kitab Wahyu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di kitab Yoel pasal 2 ayat 21 di sana dikatakan matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Joel dalam nubuatannya berbicara secara futuris nantinya yang akan datang. Tapi Joel memberitahu apa yang terjadi dan terkoneksi dengan apa yang Yesus sampaikan dalam khotbah tentang akhir zaman, Matius pasal 24, satu perikop itu bicara tanda-tandanya. Tapi masalah penetapan waktu tidak pernah ada yang tahu ya. Kalau memang bulan itu berwarna merah atau berdarah atau kemerah-merahan, bukan menunjukkan bukti bahwa Tuhan itu pada saat yang sama datang. Tetapi Alkitab menyebutkan tentu tidak ada yang mengetahui kedatangan Tuhan, hanya saja kita harus siap, kita harus ready kapanpun Tuhan datang, dan iman kita tidak bergeser. Nah, sahabat Petra, saya kira Tuhan tidak pernah memberi rasa takut atau kecemasan terjadi dimanapun dihadapkan bagi kita orang yang menjadi pengikut Yesus, karena Tuhan menetapkan damai sejahtera, rasa tenang, dan tidak khawatir akan hal itu, karena segalanya kita taruhkan kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada kita kebahagiaan. Nah, begitu juga dalam Wahyu pasal 6 ayat 12 ya, setidaknya 2 kitab ini baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menceritakan apa yang akan terjadi nantinya. Tapi percayalah, setelah kita hidup dalam Tuhan Yesus, kira-kira kita sudah dijaminkannya setelah kita percaya sampai Maranatha ya. Sebelum Yesus datang kita mati pun buat kita tidak menjadi persoalan penting, karena sudah terjamin kehidupan kita. Nah, kenapa maraknya terdengar ramai dibicarakan tentang rapture dan penjelasannya yang ngawur, keliru, karena mendapatkan pemahaman yang menggelisahkan, menakutkan, bahkan seperti meyakinkan kepada pendengar bahwa nanti Tuhan ditentukan oleh banyak orang yang meyakini Yesus datang bulan September ini tahun 2025 atau nanti bulan Desember tahun 2025, sehingga
orang tidak lagi berlandaskan pada Alkitab, tapi apa kata pemimpin gereja atau pendeta yang menjadi keyakinannya. Nah, harapan saya sahabat Petra dan pemirsa supaya tidak menaruhkan sepenuh keyakinannya kepada para YouTuber yang tidak bertanggung jawab untuk membuat rasa takut itu dan kecemasan. Karena perlu kita ketahui bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan sekecil atau sedikit pun, tapi meyakinkan bahwa Dia akan membangkitkan kita apabila kita lebih dulu meninggalkan dunia ini sebelum Yesus datang, atau kita diyakinkan oleh firman Tuhan yang meneguhkan bahwa kita mungkin orang yang tergolong saat Yesus datang, kita masih menyambut Dia di tempat dunia ini. Nah, sahabat Petra atau pemirsa, kita yakin iman harus terpelihara. Iman jangan tergantikan dengan isu, dan keyakinan kita juga jangan bergeser dengan para YouTuber yang tidak bertanggung jawab dalam penafsiran yang sangat cocok logi. Nah, kita perlu menempatkan iman kita dengan berkonsultasi atau datang kepada pemimpin gereja yang kita yakini benar, bukan kepada mereka yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, gereja juga harus melek dan sadar untuk mengangkat dan menampik isu-isu yang mungkin akan membuat keraguan di dalam diri jemaat atau kita orang Kristen pengikut Yesus. Nah, sahabat Petra, blood moon itu seringkali dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman seperti yang saya katakan. Lalu kedatangan Tuhan, lalu penghakiman Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya pernah terjadi dalam sepanjang sejarah di muka bumi ini atau di dunia ini, bulan itu seperti darah atau kemerah-merahan atau orange. Bukan berarti pada saat yang sama itu nampak dalam gejala alam juga Tuhan akan datang. Nyatanya ya, 1000 tahun lalu atau ratusan tahun lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu terjadi blood moon, tapi Yesus tidak datang. Tidak mungkin Alkitab bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dan yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, jadi saya ingin katakan pada seluruh pemirsa dan jemaat Tuhan supaya hiduplah dengan percaya kepada Alkitab, bukan dengan kepada yang kita terima dari YouTuber. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Hey, sudah di-like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom.